Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, aku Dia Wahyu Arifaningrum, NIM D93219071. Oke, di sini aku akan membahas mata kuliah Business Plan Lembaga Pendidikan Islam. Di sini ada beberapa poin yang akan aku bahas, yaitu tentang gagasan usaha dan alasannya, pertimbangan dan analisis SWOT, deskripsi produk, dan kesimpulan penilaian uji produk. Oke, yang pertama yaitu tentang gagasan usaha dan alasannya. Nah, lembaga bimbingan belajar atau yang biasa disebut bimbel ini nampaknya menjadi bisnis di bidang pendidikan yang membutuhkan modal relatif kecil, namun bisa menjanjikan penghasilan yang relatif besar. Nah, modal kita itu adalah pengetahuan, waktu, kendaraan, dan tenaga. Kita hanya tinggal menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan pengajaran yang lebih intens kepada anak didik yang merasa kesulitan mendalami pelajaran di sekolah. Keuntungan dari menekuni bisnis ini adalah kita mendapatkan penghasilan yang relatif besar, tapi tergantung pada tingkat pendidikan murid yang kita ajar. Dengan menjadi pribadi mengajar yang secara independen, bukan tergabung pada lembaga bimbingan belajar, tidak akan terbebani dengan berbagai aturan dan target jam mengajar yang harus dipenuhi. Selain itu, fee yang diterima itu tentu tidak akan terpotong. Poin yang selanjutnya yaitu pertimbangan menjalankan bisnis lembaga bimbingan belajar ini. Yang pertama yaitu tempat atau lokasi, yang kedua persaingan, yang ketiga promosi, yang keempat biaya, yang kelima yaitu tenaga pendidik, yang keenam harga jual, yang ketujuh peminat. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Di sisi internal di sini ada strength atau kekuatan. Yang pertama, jenis usaha ini itu awet. Dan kedua, peralatan yang digunakan tidak banyak dan mudah didapat. Ketiga, modal yang digunakan untuk memulai usaha ini itu tergolong relatif kecil. Keempat, dikenal luas oleh masyarakat. Dan yang kelima, sangat bermanfaat bagi para pelajar. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Di sini yang pertama ada produk mudah ditiru, kedua promosi harus tepat dan menarik, ketiga harus memiliki keterampilan bagi tenaga pendidik atau pengajarnya, yang keempat lokasinya harus strategis, dan yang kelima waktu untuk usaha harus disesuaikan. Analisis SWOT. Di sisi eksternal ada peluang atau opportunity. Yang pertama, usaha bimbel tidak pernah surut. Kedua, prospek atau peluang cukup besar untuk dikembangkan. Ketiga, digemari oleh semua kalangan pelajar. Keempat, jangkauan pasarnya itu yang luas. Dan yang kelima, tarif atau harga jual yang relevan. Di segi threat atau ancaman, yang pertama ada banyak jenis usaha yang sama dengan pesaing. Yang kedua, persaingan dalam pemasaran semakin ketat. Ketiga, butuh keahlian bagi pengajar. Keempat, waktu usaha terbatas. Dan yang kelima, selera belajar anak itu bervariatif. Nah, ini merupakan salah satu brosur dari lembaga bimbingan belajar Wahyu Al-Azhar College. Deskripsi produk lembaga bimbingan belajar Wahyu Al-Azhar College atau bisa disebut WOC ini merupakan lembaga kursus tambahan belajar untuk anak SD atau MI mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berlokasi di Jalan Raya Purworejo nomor 20 Kota Mojokerto. Wahyu Al-Azhar College atau WOC ini mempunyai 4 program, yaitu program kelas reguler, program khusus persiapan PTS dan PAS, program khusus persiapan UNBK atau UASBN, dan program khusus 3 semester. Materi pelajaran yang diberikan di WOC ini disesuaikan dengan kurikulum yang dipakai sekolah atau murid dan disetarakan silabus dengan kurikulum sekolah. Untuk materi pokok itu terdiri dari mata pelajaran matematika, IPA atau IPS, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Program-program tersebut itu tujuannya disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga biaya dari orang tua siswa tersebut. Fasilitas yang terdapat di Wahyu Al-Azhar College ini antara lain yaitu musola,
ruang kelas maksimal kapasitasnya 10 siswa, free wifi, modul pembelajaran, video pembelajaran, bank soal, tryout khusus bagi kelas 6, evaluasi remedial dan enrichment, tutorial service time atau yang bisa disebut TST, dan yang terakhir yaitu parents meeting dan konsultasi. Jadi kesimpulan penilaian dari uji produk kali ini yaitu hasil uji produk jasa lembaga pendidikan telah ditetapkan nama produknya yaitu Lembaga Bimbingan Belajar Wahyu Al Azhar Kulis, dan lembaga ini tuh bertempat di Jalan Raya Purworejo nomor 20 Kota Mojokerto. Lembaga bimbingan ini memiliki beberapa metode dalam pengajarannya serta memiliki beberapa program yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dan biaya orang tua murid. Dan dari hasil penilaian uji produk jasa yang dinilai oleh Hamidatul Ahmada Amalia, Tira Agusti Luciana yang selaku teman sekelas, serta Anma Yuni sebagai tenaga pendidik, dan Ustada Ratna Ida Dewi Pratiwi SPD MPD selaku dosen, maka dapat disimpulkan dari hasil penilaian tersebut, Lembaga Bimbingan Belajar Wahyu Al Azhar Kulis ini merupakan produk jasa yang layak untuk dijadikan bisnis dalam lembaga pendidikan.